Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang sebuah tema, yaitu pencobaan di tengah kejayaan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya semua orang itu menginginkan mendambakan keberhasilan atau kesuksesan di dalam kehidupannya, maksudnya secara jasmani ini tentunya. Kepingin kaya, kepingin lebih daripada yang lain. Tetapi kita pun menyadari bahwa banyak orang yang justru mengalami banyak masalah di dalam hidupnya pada saat-saat dia mengalami kejayaan. Yang tadinya waktu dia masih biasa-biasa saja itu tidak terjadi masalah-masalah seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakanginya atau yang menjadi alasan dasarnya, Bapak? Saya kira ada beberapa penyebab, Pak Gunawan. Yang pertama, saya kira adalah keangkuhan. Nah, saya akan mengutip perkataan seorang pendeta yang bernama Max Lucado. Beliau pernah ditanya, yang mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya, kejayaan atau kesusahan? Dia menjawab dengan tegas, kejayaan. Sebabnya adalah, waktu kita jaya, kita cenderung berpikir bahwa memang kita itu hebat. Nah, waktu kita berpikir kita memang sehebat itu, keangkuhan mulai masuk. Waktu keangkuhan mulai masuk, kita mulai berpikir bahwa kita ini bisa berbuat apa saja, melewati batas. Waktu kita dalam keadaan susah, kita cenderung lebih melihat diri kita sebagai orang yang terbatas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan sebagainya. Waktu kita makin jaya, seolah-olah kita berpikir batas-batas itu mulai hilang. Kita menjadi orang yang bisa melakukan banyak hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan. Nah, pada saat itulah, kalau kita hati-hati, dalam keangkuhan kita bisa melakukan banyak hal, kita melewati batas. Akhirnya kita malah masuk ke dalam pencobaan. Ya, tapi seringkali juga itu tadi lebih banyak faktor internal ya Pak Paul, dari pribadinya gitu. Tetapi juga ada faktor-faktor eksternal saya rasa Pak Paul, seperti pengaruh orang-orang di sekitarnya yang memuji-muji dia atau merangsang dia untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apakah hal itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kehancuran seseorang? Saya setuju Pak Gunawan. Jadi orang yang jaya, apalagi seorang pria, cenderung menjadi target atau sasaran godaan atau undangan. Sebab orang yang jaya adalah orang yang bisa memberikan banyak kepada orang-orang lain secara material. Nah, dalam hal inilah dia menjadi sasaran. Karena dia menjadi orang yang sangat menarik, sangat berpengaruh bagi kehidupan orang-orang yang di sekitarnya. Saya kira sudah merupakan kenyataan ya Pak Gun, bahwa banyak orang-orang Kristen yang berniat hidup suci, banyak yang berniat untuk tidak mengkhianati istri mereka, tapi akhirnya dalam tugas pekerjaannya dan pergaulannya masuk dalam perangkap dan jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan saya kira yang tadi Pak Gunawan katakan memang betul sekali. Pada masa kejayaan ada orang-orang yang rela memberikan dan menyediakan tubuh mereka bagi para orang-orang yang sedang jaya ini. Mungkin supaya kita berbicara lebih konkret Pak Paul ya, Pak Paul bisa memberikan salah satu contoh atau beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab itu Pak Paul. Saya akan membacakan Kejadian pasal 39 ayat 6 dan 7. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya
diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ayat 7, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi ya puji Tuhan, di sini dikatakan di ayat 8, tetapi Yusuf menolak. Yang saya ingin tekankan di sini Pak Gunawan adalah Yusuf mulai menjadi sasaran dari majikannya atau istri majikannya setelah ia menjadi orang yang berhasil, Pak Gun. Menarik sekali bahwa pencobaan ini atau tawaran untuk berselingkuh dengan istri Potifar tidak terjadi pada tahap awal sewaktu Yusuf menjadi seorang budak yang masih tidak berhasil dan tidak terpandang. Tapi lama-kelamaan tatkala Yusuf makin berhasil dan mungkin sekali memang disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya bahwa dia adalah seorang pemuda yang berhikmat, yang pandai, dan kebetulan didukung oleh wajah yang baik ya, yang bagus. Nah, kejayaan itulah yang akhirnya seolah-olah menyadarkan istri Potifar bahwa yang berada di hadapannya hari lepas hari bukanlah seorang budak belaka, tapi seorang pria yang memang mempunyai kualitas tertentu. Nah, pada saat inilah Yusuf menjadi seseorang yang sangat menarik. Dan kalau dia tidak hati-hati, dia sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tapi puji Tuhan, Yusuf memang berhasil menolaknya. Jadi bagi orang-orang yang berhasil ya Pak Bang, itu rangsangan dari luar itu semakin banyak di daerah Allah. Betul. Dan itu juga dipengaruhi dari faktor kedagingan orang itu sendiri. Betul. Betul. Kalau memang dia orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia sudah akan masuk ke dalam perangkap tersebut. Saya kira hidup pada masa sekarang ini ya lebih sulit daripada dulu-dulu. Karena kita memang harus mengakui tekanan sosial untuk perilaku-perilaku yang menyimpang ini makin hari makin berkurang. Pada zaman-zaman tahun 50-an, 60-an, bahkan awal tahun 70-an, tekanan sosial untuk meredam ya perilaku menyimpang ini cukup besar. Sehingga orang takut ya, karena tahu ada sanksi sosial yang besar. Namun di masa sekarang saya kira orang makin merasa kebal dengan perilaku menyimpang ini. Dan menganggap ini sesuatu yang justru menyenangkan, bukan yang mengerikan. Apalagi didukung dengan film atau sinetron-sinetron yang seolah-olah tanpa disengaja atau disengaja saya nggak tahu, menggambarkan betapa menggairahkannya dan menantangnya kehidupan ganda seperti itu atau kehidupan menyimpang seperti itu. Kalau mempunyai simpenan, jatuh cinta dengan orang yang lain selain dari istri kita, atau jatuh cinta dengan pria yang lain selain dari suami kita, itu merupakan suatu pengalaman yang benar-benar menggairahkan, suatu petualangan yang menarik. Nah, saya kira akhirnya pesan-pesan seperti ini dan melonggarnya tekanan sosial, dan saya yakin juga memang kerohanian yang tidak begitu kuat akan menjerumuskan seorang yang sedang jaya masuk ke dalam perangkap perzinahan. Tapi mungkin yang menarik adalah apa yang menyebabkan Yusuf itu bisa bertahan terhadap godaan itu, Pak. Ya, itu adalah hal yang memang sangat indah sekali, Pak Gunawan. Perkataan Yusuf waktu dia digoda adalah seperti ini. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dari jawaban Yusuf, Pak Gunawan, sekurang-kurangnya ada dua hal yang mencegah Yusuf berbuat dosa. Pertama, yang tertulis dengan jelas, Yusuf takut kepada Tuhan Allah. Dan Yusuf tahu waktu dia berzina, dia bukannya hanya melakukan hubungan intim secara badani dengan seseorang, tapi saat itu juga dia sedang berdosa terhadap Tuhan. Jadi dia mengaitkan semua perilaku
atau semua tindakannya dengan Tuhan. Apakah ini diperkenan Tuhan atau tidak? Jadi rasa takut yang besar kepada Tuhan, inilah faktor pertama yang mencegahnya berdosa. Yang kedua, yang memang tidak tertulis dengan nyata tapi tersirat, adalah Yusuf seseorang yang menghargai orang lain. Dia tahu dia adalah orang yang telah diberikan kepercayaan yang sangat besar oleh majikannya, yakni Potifar. Dan dia tahu bahwa semua dipercayakan dan diberikan kepadanya, kecuali nyonyanya, istri majikannya. Dan dia menghargai Potifar. Dan pada saat itulah, dia juga berhasil mengekang dirinya, karena penghargaannya pada si suami wanita tersebut. Kalau dia tidak lagi memandang si suami, tidak lagi menghargai si suami, saya kira kekangan tersebut akan makin longgar. Jadi dua hal itu memang saling menguatkan. Dia takut kepada Tuhan dan dia menghargai suami orang. Dan dia tidak mau merusak rumah tangga orang. Maka dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Kalau kita lihat pada kasus yang hampir mirip dengan itu, godaan orang yang mengalami kejayaan menghadapi perempuan, kita kan tentu ingat tentang kasusnya Raja Daud gitu Pak Pol ya. Tetapi kan hasilnya berbeda. Betul sekali Pak Gunawan. Saya akan bacakan dari 2 Samuel pasal 11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab, yaitu panglimanya, maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uriah, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Di sini kita melihat memang kesamaan Pak Gunawan. Pencobaan datang kepada Daud tatkala dia sudah menjadi raja yang jaya. Dia sudah memenangkan banyak pertempuran. Sehingga pada akhirnya dia tidak usah lagi ikut berperang. Dia tinggal menyuruh panglimanya Yoab maju berperang. Itu menandakan dia sudah mencapai kemapanan. Sebab pada masa sebelumnya Daud selalu ikut berperang. Nah, pada masa jaya inilah pencobaan datang. Nah, bedanya adalah dengan Yusuf. Di sini Daud sama sekali tidak mengaitkan tindakannya atau pikirannya dengan Tuhan. Tidak ada sebutan sedikit pun tentang Tuhan. Sebagaimana Yusuf menyebut tentang Tuhan. Yusuf berkata, bagaimana mungkin saya berdosa kepada Tuhan. Daud tidak mengaitkan perbuatannya dengan Tuhan. Dan yang kedua, meskipun orang yang disuruh Daud itu berkata, wanita yang kau lihat adalah Batsheba, istri Uriah. Jadi dengan kata lain sudah bersuami. Namun Daud tidak menghiraukan perkataan tersebut. Nah, dengan kata lain Daud memang tidak lagi memberi penghargaan kepada orang atau kepada suaminya. Daud tidak lagi memikirkan bahwa tindakannya akan merusak rumah tangga orang. Nah, dua hal yang mengekang Yusuf tidak ada dalam pikiran Daud. Maka Daud meluncur masuk ke dalam jerumusan dosa. Memang perbandingan antara Daud dan Yusuf tadi berbeda ya Pak. Kalau Yusuf tadi makannya kan ya belum menanjak betul ya Pak. Jadi rasanya itu kecenderungan untuk jatuh itu bagi orang yang memang sudah menanjak itu mungkin lebih cenderung mudah jatuh gitu ya. Bagus sekali pengamatan Bu Ida. Memang Daud tidak bisa dibandingkan dengan Yusuf. Daud adalah seorang raja yang sudah sangat jaya. Sedangkan Yusuf saat itu masihlah seorang budak. Namun kalau kita melihat ukuran atau perbandingan dengan lingkungan mereka, sebetulnya ya mirip. Daud saat itu adalah seorang raja, dibandingkan dengan raja lain, dia raja yang berhasil. Yusuf saat itu adalah seorang budak. Jadi memang Yusuf tidak akan membandingkan dirinya dengan orang yang merdeka.
Budak tidak lagi mempunyai hak, tidak lagi mempunyai kehendak. Dia sudah dibeli menjadi seperti benda kepunyaan majikannya. Tapi dalam kedudukan yang begitu rendah, Yusuf menempati posisi yang sangat tinggi sebagai seorang budak. Jadi kalau dibandingkan dengan rekan sejawatnya, Yusuf adalah seseorang yang sangat berhasil. Jadi memang dua-duanya menikmati kejayaan. Dan dalam kejayaan itu pencobaan datang. Tapi yang saya lihat Pak Paul, justru perbedaannya itu di kasusnya Yusuf itu yang aktif kan istri Potifar yang coba merayu Yusuf. Tetapi Daud itu justru yang aktif, yang berinisiatif, itu dia gitu Pak Paul. Apakah itu juga membuat beda hasilnya gitu ya? Artinya Yusuf lebih bisa bertahan karena dia justru di pihak yang pasif. Tapi Daud itu di pihak yang aktif karena dia yang berinisiatif. Sehingga dia yang jatuh gitu. Betul. Jadi dari dua kasus ini kita melihat bahwa Yusuf seseorang yang luar biasa kuat. Sebab dia itu benar-benar digoda di depan mata. Peristiwanya memang menceritakan istri Potifar berada di kamar dengan dia. Tidak dijelaskan apa yang terjadi, sebab mungkin saja yang terjadi istri Potifar sengaja memanggilnya, kemudian menyuruh yang lainnya keluar, sehingga mereka bertinggal berdua di kamar. Dan dia sampai berhasil mengambil jubahnya Yusuf. Berarti apa? Dia benar-benar dengan agresif mencoba untuk membuka baju Yusuf. Namun dalam keadaan yang begitu agresif, Yusuf dengan kuat ya menolak. Nah, Daud sama sekali tidak mengalami godaan sebetulnya. Batsheba memang kebetulan sedang mandi dan dia kebetulan melihat dari jauh. Namun karena hati sudah ingin berzina, meskipun tangan tidak bisa menggapai, masih saja mampu dia memanggil perempuan tersebut. Jadi memang kita melihat di sini perbedaan karakter yang sangat jauh antara Raja Daud dan Yusuf dalam hal menghadapi pencobaan ini. Ya, padahal kalau kita lihat mereka berdua adalah orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, mengapa hal itu katakan Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi gitu loh Pak Paul? Itu pertanyaan yang bagus Pak Gunawan. Ada kalanya seseorang yang jatuh ke dalam pencobaan ya, mencoba merunut-runut ke belakang sana, kenapa sampai saya jatuh ke dalam pencobaan. Silakannya Pak Gunawan setelah merunut ke belakang, akhirnya berkesimpulan Tuhanlah yang menyebabkan saya jatuh. Nah, kenapa sampai orang berkesimpulan seperti itu? Karena orang itu berkata, atau orang-orang ini berkata, kalau Tuhan gak membuka jalan, saya gak akan ketemu dengan orang tersebut. Kalau Tuhan tidak mempertemukan kami, tidak mungkin kami akan bisa bertemu. Kalau dia tidak menunjukkan itikat tertarik kepada saya juga nggak akan memberikan inisiatif menyambutnya dan sebagainya. Jadi segalanya memang dilihat dari sudut Tuhan, tapi setelah jatuh ke dalam pencobaan. Seperti Daud ya, Yusuf mengaitkan segalanya dengan Tuhan sebelum datang pencobaan. Nah pertanyaannya, apakah memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Saya percaya iya Pak Gunawan. Tuhan tidak merancang. Ya, Tuhan tidak menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak merencanakan hal itu terjadi. Ya, Tuhan tidak memimpin orang untuk berdosa. Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan datang dan mencobai orang Kristen. Alasannya satu. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah dalam konteks kejayaan. Ayat-ayat yang telah tadi saya baca, baik Yusuf maupun Daud, merupakan ayat-ayat yang ditulis begitu dekat. Di pasal 39 kitab Kejadian, waktu saya membacakan kisah Yusuf, Yusuf diberkati ayat 6. Yusuf dicobai ayat 7. Tentang Daud. Daud tidak lagi perang. Jawab yang perang. Menunjukkan Daud sudah mapan. Pasal 11 dari kitab 2 Samuel.
ayat pertama. Daud melihat Batsheba mandi, ayat kedua. Jadi kita melihat bahwa kejayaan dan pencobaan berdampingan. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan? Saya berkeyakinan Tuhan mengizinkan pencobaan mendatangi orang Kristen. Nomor satu, supaya Tuhan bisa menguji kita. Apakah kualitas rohani kita seturut dengan kualitas eksternal atau jasmani kita? Apakah kerohanian kita sejaya kemenangan-kemenangan jasmani kita? Nah, apakah kekuatan internal atau rohani kita sama besarnya dengan kekuatan jasmani kita? Itu saya kira yang pertama. Dan yang kedua adalah Tuhan membiarkan atau mengizinkan pencobaan datang, supaya melalui itu Tuhan membentuk kita, supaya kita akhirnya makin mirip dan makin serupa dengan Tuhan kita. Saya kira itu intinya. Ya, itu kalau mereka sadar, Pak. Kalau mereka keterusan, gimana, Pak? Kalau orang keterusan berarti memang dia menolak untuk mendengarkan teguran Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Raja Daud. Setelah Daud berzina dengan Batsheba, Daud bahkan mengambil langkah-langkah untuk menutupi dosanya. Tidak berhasil membujuk suami Batsheba untuk kembali pulang dan bersetubuh dengan istrinya. Daud akhirnya merancang pembunuhan secara tidak langsung. Bahkan setelah itu terjadi, Alkitab tidak mencatat Raja Daud menyesali perbuatannya. Sampai Tuhan harus mengutus nabinya Nathan untuk memberikan teguran kepada Raja Daud. Baru dia mengakui dosanya. Jadi kita bisa menyimpulkan ada selang waktu berbulan-bulan Daud itu tidak mengakui dosanya. Nah, kita tahu bahwa pada akhirnya melalui catatan sendiri di Mazmur, Daud mengakui bahwa dalam keadaan dia tidak mengakui dosa, dia sebetulnya menderita. Sebab dia merasakan dosanya itu seperti meremukkan tulang-tulangnya. Hidupnya sangat menderita. Tapi toh yang saya ingin tekankan, meskipun dia begitu menderita, tetap tidak mengakui dosanya. Nah, itu kebablasan, keterusan. Nah, orang Kristen juga yang bermain-main dengan api, akhirnya jatuh ke dalam dosa seperti ini, tidak akan menikmatinya. Dia akan merasa seperti ada bara dalam dagingnya, seperti ada yang meremukkan tulang-tulangnya. Di satu pihak dia menikmati, karena ini adalah suatu peristiwa yang menegangkan dan menggairahkan, ya, perzinahan itu. Tapi di pihak lain dia akan merasakan suatu pukulan, siksaan, karena roh Tuhan akan terus-menerus menegurnya. Ya. Jadi apa saran Pak Paul untuk kita semua itu Pak Paul, supaya kita itu mempersiapkan diri untuk menyongsong keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita atau kejayaan yang Tuhan berikan? Yang pertama, kita harus ikuti apa yang telah dilakukan oleh Yusuf. Yusuf senantiasa mengaitkan semua hal yang terjadi padanya dengan Tuhan. Dia tidak melepaskan Tuhan dari segala tindakan dan kehidupannya. Waktu dia digoda, waktu dia mau diajak bersetubuh dengan istri majikannya, dia melihat itu sebagai suatu dosa. Jadi dia mengaitkan itu dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang Yusuf juga lakukan adalah Yusuf menghargai orang. Misalkan orang itu yang mengajak kita berzina, misalkan deh ya, tidak bersuami atau tidak beristri, tetap kita harus menghargai dia. Karena apa? Waktu kita berzina, kita sebetulnya merusak hidup orang tersebut untuk waktu yang lama. Belum lagi kita akan merusak suami atau istri kita atau anak-anak kita. Jadi orang harus menghargai manusia lain. Dan waktu dia melakukan tindakan seperti itu, dia justru akan membawa kehancuran kepada banyak hidup. Jadi dua hal itu saya kira kita bisa camkan. Nah, selain dari dua hal itu, yang dari Pak Gunawan sudah singgung adalah kita harus berhati-hati dengan kejayaan. Sebab pada waktu jaya, kita akan menjadi target serangan. Jadi kita mesti menjaga jarak, membuat pagar
dalam hubungan kita dengan lawan jenis. Setelah kita jaya atau sebelum kita jaya. Yusuf berhasil menjaga diri dengan baik pada masa muda. Pada masa dia masih menjadi budak malahan. Tadi Ibu Ida sudah singgung itu. Dan kita bisa melihat hasilnya. Waktu dia menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir, tidak ada kejadian seperti yang terjadi dengan Raja Daud. Tidak ada kejadian Yusuf jatuh ke dalam dosa, perzinahan atau apa. Tidak pernah. Karena dari awalnya, suatu dia hanya menjadi budak, dia berhasil menjaga diri dengan baik. Dan itu dia bawa terus sampai dia jaya. Benar-benar jaya. Daud, sebelumnya dia menjadi seorang raja, memang Daud itu sudah terlihat kelemahannya terhadap wanita. Misalnya, dia memilih untuk menikahi Abigail waktu suaminya meninggal dunia. Jadi memang Daud sudah menunjukkan ya kelemahan di situ, meskipun dia menikahinya secara sah. Tapi memang terlihat dia sudah mempunyai bibit kelemahan itu dan tidak dijaga, tidak dipeliharanya. Sehingga pada waktu dia jaya menjadi raja dan pencobaan datang, dia langsung tergelincir. Jadi itu juga dipengaruhi oleh bakat ya Pak. Bakatnya itu rasanya. Kecenderungan ya. Kelemahan masing-masing, betul. Dan kita harus menyadari kelemahan kita. Kalau kita sadari itulah kelemahan kita, kita harus memagari diri kita dengan baik. Dan kita selalu harus sadari bahwa memang Tuhan mengizinkan. Tapi tujuannya Tuhan mengizinkan pencobaan datang. Bukan bersenang-senang supaya kita jatuh. Tidak sama sekali. Tuhan ingin membentuk kita. Waktu Daud jatuh, memang Daud jatuh. Tuhan akhirnya menghukum Daud juga. Tapi Daud menerima bentukan Tuhan. Sehingga dia menjadi lebih mirip, lebih serupa dengan Tuhan. Sebab itulah tujuannya Tuhan menyelamatkan kita. Yaitu untuk menjadikan kita anak-anaknya yang serupa dengannya. Saya rasa itulah yang Yakobus katakan bahwa Allah itu tidak mencobai tetapi memberikan ujian ya. Betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bahaya dari sebuah kejayaan yang selalu menggoda kita untuk jatuh di dalam dosa. Dan perbincangan ini telah kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami bertiga mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.